shalom. Katakan shalom, berkat Tuhan melimpah atas setiap kita, katakan amin. Boleh bersama bangkit berdiri, Bapak Ibu boleh sapa. Kanan kiri depan belakang katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu, kasih tos dong kanan kirinya. Yes, haleluya. Berkat Tuhan melimpah sepanjang minggu ini. Kita akan mengawali bulan Juni, bulan yang penuh berkat dan kebaikan Tuhan. Sepakat katakan amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk sama-sama kita berdoa. Haleluya. Hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja, makanya kami boleh sampai di hari ini Tuhan, mengawali bulan yang ke-6 di tahun 2026. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan selalu baru atas setiap kami. Kami percaya kuasa dan hadirat Tuhan nyata saat pujian kami naikkan. Yang datang sakit Engkau sembuhkan, yang datang lemah Engkau kuatkan, yang datang putus asa Tuhan Yesus satu-satunya Allah, kekuatan dan pengharapan kami, mujizat-Mu terjadi. Segala roh-roh yang bukan dari Tuhan kami usir, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap memberikan waktu yang kami yang terbaik Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita Bapak Ibu? Orang-orang yang bersuka cita akan terlihat dari wajahnya, katakan amin. Dan orang-orang yang bersuka cita waktu memuji Tuhan, dia akan menari, melompat buat Tuhan. Katakan yes. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, sumber sukacita kita. Haleluya. Jesus. Thank you Lord. Boleh bersama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dahsyat kebaikannya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Lagi dari awal katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita.
kayaknya baru di tengah. Yang sebelah kiri yuk. Sebab Tuhan. Ayo bersama para singers, come on. Nyanyikan kebaikan Tuhan, sebab Dia sungguh baik. Sebab Tuhan, ayo lebih lagi Bapak Ibu, dengan hati yang bersyukur. Amin, amin. Sebab Tuhan Dia baik. Segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Sorakan haleluya. Terus memuji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus. Boleh bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Praise on the mountain, yeah. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Woo! I praise when I'm numbered, praise when surrounded. Come on, 'cause praise is the waters my enemies drowning. Let's go. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Hey! Praise the Lord of my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know You're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. I'm gonna praise the Lord of my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. I'm gonna praise the Lord of my soul. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. I praise 'cause You're sovereign, praise 'cause You're reign, praise 'cause You're rose and defeated the grave. I praise 'cause You're faithful, praise 'cause You're true, praise 'cause there's nobody. Let's go. I praise 'cause You're sovereign, praise 'cause You're reign, praise 'cause You're rose and defeated the grave. I praise 'cause You're faithful, praise 'cause You're true, praise 'cause there's nobody greater than You.
tanganmu kepada Tuhan, bersyukur. Karena kami tahu Allah kami luar biasa dan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan biarlah tarian kami, lompatan kami, pujian kami sungguh boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, puji Tuhan. Terus nikmati penyembahanmu kepada Tuhan Bapak Ibu. Dia yang layak. Dia yang layak terima pujian. Oh yes. Thank you Jesus. Ayo bersama nyatakan pujian ini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari bersama nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia hadir. Dia hadir di tempat ini. Buka hatimu lebih lagi Bapak Ibu. Haleluya. Yuk sama-sama katakan dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kasih karunia-Mu Bapa. Oh, Jesus. Kekuatanku hanya dalam oh Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, kami yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Oh, amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Boleh bersama angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Ku yakin, oh. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin.
kemenangan. Boleh sekali lagi jemaat saja. Ku yakin kehadiran-Mu yang kami perlukan Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Ayo lebih lagi katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ya ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan katakan kesembuhan, pemulihan, terjadi di sini. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan di gereja Duta Injil Kuningan City. Kami percaya Roh Tuhan ada di tempat ini Tuhan, menjamah, memulihkan setiap kami. Terus mengalir Roh Kudus, mengalir dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Oh, dengan kuasa-Mu yang dahsyat, menjamah kami, bahkan menyembuhkan setiap kami. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Mari bersama bangkit berdiri Bapak Ibu, terus sembah Allah kita yang tidak terbatas. Namanya Yesus, namanya Yesus Tuhan. Yeah. Jesus, Jesus, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan jangan pernah batasi Tuhan dengan logikamu Bapak Ibu. Kemenangan, yuk sekali lagi nyatakan. Ku yakin terima kekuatan yang baru, terima pengharapan yang baru, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin Tuhan.
kemenangan. And the angels holy, all creations cries holy. Yes, Lord, holy forever. Hear your people sing holy to the King of Kings. You will always be holy, holy forever. Oh Lord, and the angels cry, and the angels cry, holy. All creations cry.
Dipersilakan hambanya Bapak Pendeta Agus Lutan. Forevermore, oh, we will sing your praise. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Luar biasa, haleluya. Oh, praise the name. Oh, praise His name. For endless days we will sing your praise, oh Lord. Sekali lagi nyatakan, oh Lord, We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oriana lama shekiria. Oriana lama shekere betikiria. Oriana lama shana lama yana lamu. Haleluya. Kau layak dipuji Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak dimuliakan. Engkau yang tertinggi, yang terdahsyat, yang terhebat. Nama di atas segala nama. Nama yang tiada dua dan tiada taranya. Nama yang terindah, yang terdahsyat, yang terhebat, yang terluar biasa. Di dalam nama Yesus kami diselamatkan. Di dalam nama Yesus dosa kami diampuni. Di dalam nama Yesus kami diterima dan dikasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menerima berkat-berkat yang melampaui akal dan pikiran kami. Layak kami sembah, layak kami tinggikan, layak kami agungkan, layak kami muliakan Engkau. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, bahkan luar biasa baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami ada di hadirat-Mu pada siang ini. Biarlah Roh Kudus bekerja, melawat, menjamah, memberkati, menyembuhkan, memulihkan setiap umat-Mu. Tidak ada satupun dari kami yang tidak berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang tidak mengalami Tuhan pada ibadah hari ini. Bekerjalah Roh Kudus, berbicaralah, bersabdalah, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami, terangi pikiran kami, untuk kami bisa mengerti, memahami kebenaran-Mu, dan kami bisa diberikan kuasa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa, dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, shalom. Shalom, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, puji Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita bisa beribadah, kita bisa menyembah Tuhan. Saya tahu Roh Allah ada di tengah-tengah kita, dan sesuatu pasti terjadi. Salami kiri kananmu katakan, sesuatu pasti terjadi hari ini. Haleluya. Pada pagi ini saya mengajak kita membaca dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 menulis demikian. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 menulis demikian. Tetapi kasih karunia, anugerah yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar. More and more than that, daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tapi mengasihani, bermurah hati kepada orang-orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah,
dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Nah, setelah diberkati, untuk kita boleh mengerti ayat-ayat ini, kita harus belajar konteks daripada Yakobus 4. Kitab Yakobus ditulis oleh orang yang bernama Yakobus. Yakobus yang dimaksud dalam kitab Yakobus bukan Yakobus murid Yesus, tapi Yakobus yang dikenal sebagai adiknya Yesus. Nah, tadinya dia tidak bertobat, dia tidak percaya Yesus, tapi setelah Yesus bangkit, Yesus menyatakan diri kepada dia, akhirnya dia percaya dan mengaku Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dalam hidupnya. Nah, setelah diberkati, Yakobus menyingkapkan kepada kita bahwa ada peperangan di dalam kita. Kita ada dalam peperangan, dan dikatakan dalam Yakobus 4, kita berperang melawan 3 hal. Yang pertama, kita berperang melawan hawa nafsu kita. Masalah muncul dalam gereja pada zaman itu, konflik, perselisihan, pertengkaran muncul. Dan Yakobus menjelaskan semua biangkero, akar daripada semua pertengkaran, akar dari semua perselisihan, akar dari semua konflik, cekcok, itu semuanya adalah masalah nafsu egomu. Sudah diberkati Tuhan, jujur, seringkali ketika kita dalam pernikahan, kita ribut, kita cekcok, masalahnya soal soal ego kita. Betul saudara, ego kita bukannya melebur, ego kita malah saling bertentangan. Nah, itu yang menyebabkan konflik. Nah, dengan jelas Yakobus menyatakan kepada kita bahwa nafsu egois itu yang menjadi biang kerok peperangan dalam hidup kita. Kita berperang melawan nafsu serakah. Dalam Yakobus 4 dikatakan kamu mengingini tapi kamu tidak mendapatkan. Manusia selalu banyak inginnya. Kita terlalu serakah. Sudah dikasih cukup sama Tuhan, kita nggak puas, kita mau lebih saudara. Kita kayak Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini itu. Serakah kan? Serakah. Kita nggak pernah puas, kita nggak pernah bersyukur, kita nggak pernah merasa cukup. Anda mau bahagia dalam hidup Anda? Resep bahagia adalah Anda bisa konten. Resep bahagia ketika Anda bisa cukup. Ada nafsu lagi dikatakan, kamu iri hati. Kamu mengingini milik orang lain. Kita iri sama orang, kita iri dengan keberhasilan orang, kita iri dengan prestasi orang, kita iri dengan jabatan orang, kita iri dengan orang. Dan iri hati selalu muncul ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Makanya saudara, stop bandingin dirimu dengan orang lain. Setiap kita punya berkatnya masing-masing. Amin. Setiap kita punya jatah berkat masing-masing. Anak yang sulung, dia iri kepada anak yang bungsu. Kenapa? Karena anak yang bungsu pulang dan bapaknya mengadakan pesta, dia gak senang. Dia gak suka bapaknya murah hati. Dia gak suka bapaknya mengampuni adiknya yang bagi dia jahat. Adiknya tidak layak. Nah saudara, dia lupa. Padahal 2/3 dari harta warisan bapaknya itu punya dia. Hanya gara-gara yang 1/3 dia marah. Dia kemudian tidak mau ikut dalam pesta. Nah saudara, kita iri. Stop iri hati. Saudara, karena iri hatilah saudara-saudara Yusuf berusaha membunuh Yusuf, melenyapkan Yusuf. Ada lagi dikatakan nafsu membunuh. Nah, sudah diberkati Tuhan, pergumulan kita, peperangan kita itu melawan hawa nafsu. Dan itu berat untuk kita hadapi, jujur. Yang kedua, masalah yang dihadapi, peperangan di dalam kita pakai istilah spiritual adultery. Ketidaksetiaan, perzinahan rohani. Kenapa? Karena gereja Tuhan kompromi dengan dunia. Dan Yakobus katakan persahabatan dengan dunia merupakan permusuhan dengan Tuhan. Nah, setelah diberkati, Tuhan ingin kita tuh setia. Kata setia itu artinya tetap berpegang.
dalam segala keadaan dalam hidup kita. Suami yang setia adalah suami yang tetap bersama istrinya apapun keadaan situasi yang dialami. Teman yang setia adalah teman yang tetap ada di setiap musim kehidupan sahabatnya. Nah saudara, Tuhan mau kita setia, artinya apapun musim kehidupan yang kita alami, apapun musim kehidupan yang kita lalui, susah dan senang, kita tetap setia. Amin. Orang setia tuh lagunya gini, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Itu orang setia. Orang setia tidak akan beranjak dari Tuhan hanya gara-gara punya masalah. Saudara, kalau kita belajar Saul, kenapa Saul disingkirkan Tuhan? Salah satu penyebab Saul disingkirkan Tuhan, Saul tidak setia. Ketika dia dalam keadaan kepepet, dia tunggu Nabi Samuel gak datang, Alkitab bilang dia panggil pemanggil arwah. Dia kompromi, dia berzina secara rohani. Dan ini yang membuat Tuhan marah kepada Saul, dan Tuhan mencopot Saul menjadi raja. Saya diberkati Tuhan, nilai kesetiaan bagi Tuhan itu tinggi sekali. Makanya jadilah suami yang setia, jadilah istri yang setia, jadilah sahabat yang setia, jadilah jemaat yang setia, yang sepakat katakan amin. Nah, jemaat mengalami masalah, mereka bersahabat dengan dunia. Ketika masalah datang, ketika persoalan datang, ketika aniaya datang, mencari pertolongan dari yang lain selain dari Tuhan. Mereka mencari pertolongan mungkin dari dukun, mereka mencari pertolongan dari pemanggil arwah, mereka mencari pertolongan dari orang pintar, sehingga kita terlibat dalam perzinahan secara rohani. Yang ketiga, peperangan yang dialami orang percaya bukan cuma melawan hawa nafsu, bukan cuma melawan dunia ini, tapi yang ketiga adalah melawan si iblis. Makanya dikatakan iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Jemaat yang diberkati, kita ada dalam peperangan. Tapi apapun peperangan yang Anda sedang alami, apapun tekanan yang sedang Anda alami, apapun pergumulan yang Anda sedang alami, Yakobus katakan ada anugerah Allah yang lebih hebat, yang lebih dari segala-galanya buat setiap kita. Saudara diberkati, kita gak bisa menang dengan kekuatan kita. Kita gak bisa menang dengan cara kita. Kita butuh anugerah Tuhan. Dan saya bersyukur kita punya Tuhan yang murah hati. Tuhan, kita punya Tuhan yang melimpahkan anugerahnya bagi setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Menjalani hari-hari ini, kita gak bisa dengan kekuatan kita. Ada banyak goncangan terjadi, ada banyak perubahan terjadi. Orang pusing sudah, aturan berubah, sistem berubah, semuanya berubah. Tapi hari-hari ini kita butuh anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup setiap kita. Ingat, seberat apapun masalahmu, ingat, sesulit apapun keadaanmu, ada anugerah Tuhan yang lebih besar dari semua masalah dan pergumulan kita. Yang sepakat katakan amin. Lihat kiri kananmu, katakan anugerah Tuhan dan lebih dari cukup untuk setiap kita. Nah, sudah diberkati, anugerah yang dimaksud dalam ayat ini apa? Anugerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Dia menolong kita tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi kita. Tuhan sangat baik. Tuhan terlalu baik. Tuhan luar biasa baik. Dan itu semua karena anugerah. Saudara, kemarin saya ketemu teman waktu saya berobat di Pineng. Saya merasakan anugerah Tuhan itu hebat sekali. Kalau Anda tahu saudara, jujur, dari atas ujung rambut sampai telapak kaki, bukannya bangga, tapi saya mau bersyukur kepada Tuhan, semuanya ini bermasalah di tubuh saya. Mata saya katarak saudara, sudah dioperasi dua-duanya. Saya punya hidung ada sinusitis. Saya punya gigi nggak bagus. Saya punya tenggorokan suka bermasalah. Saya punya ginjal ada masalah. Saya punya prostat ada masalah. Saya punya usus ada masalah. Kalau saya bisa ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Tuhan Yesus baik. Saya sering ada masalah.
sering ada kesulitan, sering ada pergumulan. Tapi hebatnya Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Tuhan selalu menyediakan kemenangan buat saya. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Nah, cepatnya diberkati, anugerah berbicara tentang kebaikan Tuhan. Yang sepakat Tuhan baik katakan luar biasa, haleluya, amin saudara. Yang kedua, kalau kita bicara anugerah, kita bicara pertolongan Tuhan. Saudara, kita ini gak mampu, kita ini gak kuat, kita ini gak sanggup. Kita butuh kekuatan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan yang menolong setiap kita. Saudara diberkati, saya kaget ketika saya baca nama Lazarus. Tahu Lazarus ya? Nama Lazarus itu artinya membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan saya sadar kita semua Lazarus yang butuh pertolongan Tuhan. Amin saudara. Kita semua butuh pertolongan Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan kita, Tuhan yang mau menolong setiap kita di setiap musim kehidupan kita. Dan kata anugerah itu juga artinya strength power, staying power. Kemampuan kita untuk kuat, kemampuan kita untuk bertahan. Nah, kita bisa menang dalam peperangan ini, kita bisa menang dalam pergumulan ini kalau kita mengandalkan kasih karunia anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah, Alkitab berkata anugerah Allah akan semakin ditambahkan more and more and more and more and more dalam hidup kita. Bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah-tambah. Nah, sekarang kita mau belajar ada 4 hal penting. Bagaimana anugerah Tuhan itu, kemurahan hati Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah dalam hidup kita. Semakin bertambah dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Nah, yang pertama dikatakan rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Humble yourself before God. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati akan menerima anugerah yang semakin mengalir terus menerus semakin deras. Saudara, lawan dari kerendahan hati apa? Sombong. Saudara tahu nggak? Dosa pertama itu adalah kesombongan. Lucifer jatuh gara-gara apa? Sombong. Ingin menjadi serupa dengan Tuhan. Ingin menyamai Tuhan. Saudara sekalian, manusia jatuh dalam dosa karena apa? Kesombongan. Dan Alkitab berkata, Tuhan menentang orang yang sombong. Ketika Anda sombong, Anda sedang menempatkan posisi Anda sebagai musuhnya Tuhan. Posisi Anda sebagai lawannya Tuhan. Dan jujur saudara, nature kita adalah sombong. Banyak orang sudah jelek, gak ada duit, gak punya masa depan, kerjaan nganggur, songong lagi saudara. Lihat kiri kanan, jangan-jangan lu yang dimaksud saudara ya. Ada banyak orang gak bisa apa-apa, tapi sombong. Ada banyak orang miskin, tapi sombong. Nah saudara diberkati Tuhan, nature kita itu sombong. Nature manusia itu memang sombong. Maka dari itu kita harus menaklukkan kesombongan kita. Kita belajar dari 2 orang di Alkitab. Yang pertama namanya Saul, yang kedua namanya Daud. Siapa Saul? Saul adalah raja yang dipilih oleh rakyat. Israel itu unik. Tuhan menjadikan bangsa Israel tidak punya raja. Satu-satunya bangsa pada zaman itu yang tidak punya raja adalah Israel. Bangsa lain semua punya raja. Nah, ketika Israel sadar, dia lihat tetangga-tetangganya semua punya raja, dia ingin menjadi seperti mereka. Kesalahan banyak orang adalah kita selalu mengkopi yang mayoritas. Karena kita pikir yang mayoritas itu selalu benar, belum tentu. Saudara, masalah manusia, kita selalu mengcopy culture kita. Kita harus menjadi tren seperti keadaan yang terjadi di sekitar kita. Mereka juga berteriak minta raja. Makanya dipilihlah Saul. Daud adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Akhirnya Saul pemerintahnya nggak langgeng. Pemerintahnya nggak langgeng. Tuhan copot Saul. Tapi Daud pemerintahannya langgeng. Nah, saudara diberkati Tuhan, apa tanda orang sombong? Saul lambang kesombongan. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mau bergantung kepada Tuhan.
Orang sombong tuh nggak mau mengandalkan Tuhan. Orang sombong tuh nggak suka berdoa. Orang sombong tuh nggak suka mencari Tuhan. Nggak suka. Orang sombong tuh nggak perlu Tuhan dalam hidupnya. Dan jujur, saya melihat Pak Gembala, banyak orang punya potensi yang hebat. Tapi tidak jadi apa-apa karena sombong. Tidak pernah mau komitmen pada satu pelayanan. Tidak mau komitmen pada satu lembaga. Nggak mau. Nggak mau terikat. Nggak mau komit. Orang sombong nggak mau diatur. Dia maunya dia mengatur. Dia nggak mau dikendalikan. Dia mau dia mengendalikan. Itu orang sombong, saudara yang diberkati Tuhan. Orang sombong tidak merasa perlu Tuhan dalam hidupnya. Dia punya independensi. Dia merasa nggak perlu bergantung pada Tuhan. Dia merasa nggak perlu bergantung pada siapapun juga. Coba cek. Yang kedua, orang sombong menolak untuk dikoreksi. Ketika saudara Samuel menegur Saul, kenapa? Saul memanggil pemanggil arwah. Si Samuel malah disalahin. Si Saul bilang, habis gue cari lu gak datang. Gue lagi kepepet, gue cari lu gak ada. Makanya gue cari pilihan yang lain. Sudah diberkati, bukannya dia bertobat, bukannya dia berubah, bukannya dia sadar, malah dia membantah dan dia menyalahkan orang. Orang sombong itu susah ditegur. Orang sombong susah dikoreksi. Orang sombong susah dinasihati. Udah kita bolak-balik ngomong gak berubah juga hidupnya. Karena apa? Sombong. Yang ketiga, orang sombong itu maunya mengendalikan. Maunya dipuji, maunya dihormati. Lu keren banget lu hebat lu. Maunya diangkat-angkat, maunya dijilat-jilat. Dia butuh validasi daripada manusia. Orang sombong saudara, maunya didengarkan, tidak mau mendengarkan. Maunya dilayani, tidak mau melayani. Maunya dihargai, tidak mau menghargai. Maunya dihormati, tidak mau menghormati. Itu orang sombong. Tapi yang Tuhan cari bukan orang sombong. Siapa mau mengalami kelimpahan anugerah, kita belajar untuk rendah hati. Orang rendah hati mengakui dia membutuhkan Tuhan. Perhatikan, orang rendah hati bilang gini, saya gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Orang sombong bilang apa? Ini semua karena prestasi saya. Ini semua karena background saya. Ini semua karena semua validasinya dikeluarin. Semua prestasi, medalinya dikeluarkan. Itu orang sombong. Tapi orang rendah hati berkata, semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Orang yang rendah hati dia butuh Tuhan. Makanya orang yang rendah hati suka berdoa. Suka mencari Tuhan. Orang yang rendah hati saudara, dia tunduk pada otoritas ilahi. Dia mau ditegur, dia mau dinasihati. Dia bisa menghargai orang lain. Dia bisa menghormati orang lain. Itu orang yang rendah hati. Nah Tuhan mau kita rendah hati supaya anugerah Tuhan semakin berlimpah-limpah dalam hidup kita. Orang yang rendah hati mau bertobat, mau berubah dan taat. Apa yang terjadi ketika saudara saya katakan tadi Samuel menegur Saul, dia marah berontak. Dia marah-marah dan nyalain Samuel. Beda sama Daud. Daud ketika berzina sama Bathsheba, istrinya Uria, Alkitab berkata Tuhan kirim nabi apa? Nabi apa? Masa kalah sama sekolah minggu sih? Ya, nabi apa saudara? Nathan. Nathan ini keren. Jangan-jangan kalau kita cari silsilahnya, dia orang Batak loh saudara. Jangan-jangan. Dan namanya Nathan si Tanggang saudara. Jangan-jangan. Kenapa? Kok berani banget menegur raja? Berani banget loh saudara. Berani banget. Pak Ruhut berani tegur presiden enggak? Belum tentu. Nathan berani saudara. Dia marahin si Daud sebagai raja. Sudah bayangin, Daud tuh berkuasa waktu itu. Daud tuh memerintah, jadi raja. Kalau dia gak suka, habis Nathan. Pasti mati. Tapi Nathan gak takut. Dia tegur Daud. Dia nasihati Daud. Dia koreksi Daud. Dan hebatnya, Daud bertobat. Daud berubah. Dia yang menulis Mazmur 51. Isinya pengakuan dosa. Cuma diberkati. Daud orang yang rendah hati. Saul orang yang sombong. Satu perkataan bagus sekali. Humility attract grace. Kerendahan hati akan menarik. Anugerah datang. Anugerah datang. Anugerah datang. Tapi kesombongan akan menutup pintu anugerah berlaku dalam hidup kita. Makanya kita berkata Tuhan favor.
Tuhan sayang, Tuhan bermurah hati, Tuhan memberkati orang-orang yang rendah hati. Siapa mau rendah hati? Coba cek. Anda rendah hati apa sombong? Lihat kiri kanan. Rendah hati nggak? Sombong nggak? Ada yang tahu. Tapi kalau Anda mau anugerah berlimpah-limpah, kita harus rendah hati. Yang kedua, kalau Anda mau menerima more and more grace, anugerah yang berlimpah-limpah, yang kedua adalah tunduklah kepada Tuhan. Alkitab bilang tunduk, submit to God. Kata submission, kata tunduk itu artinya kemauan, kerelaan kita untuk menempatkan diri kita di bawah otoritas Tuhan. Artinya Tuhan di atas kita. Tuhan yang berkuasa. Yang jadi masalah, siapa yang memimpin hidup kita? Kalau Tuhan memimpin hidup kita, artinya Tuhan berjalan di depan, kita mengikut. Betul saudara? Itu artinya Tuhan pimpin. Tapi seringkali dalam hidup kita, bukan Tuhan yang pimpin, tapi kita yang pimpin Tuhan. Orang yang tunduk adalah orang yang menempatkan Tuhan di atasnya. Orang yang saudara menempatkan Tuhan untuk menuntun dia, yang menempatkan Tuhan untuk mengontrol hidupnya, bukan dengan paksaan, tapi dengan kepercayaan. Nah, hari-hari ini, siapa yang mengendalikan hidup kita? Who's the boss? Who's the boss? Tuhan atau kita? Kalau kita belajar ya, kita ini selalu mengikuti suara. Betul ya? Mengikuti suara. Ada 3 suara yang kita bisa ikuti. Yang pertama suara setan. Tapi semoga gak ada di sini saudara. Setan itu orang ngikuti suara setan. Kalau ditanya, kenapa kamu melakukan kejahatan ini? Ada suara yang menyuruh saya. Artinya dia di drive. Dia dipimpin oleh suara yang dari si jahat. Sudah diberkati, setan menguasai kita dalam 3 tahap. Yang pertama namanya obsesi. Obsesi itu adalah dia mengganggu pikiran kita sehingga kita memikirkan hal itu terus menerus. Kita memikirkan yang jahat itu terus menerus, kita memikirkan yang najis itu terus menerus, kita memikirkan yang kotor itu terus menerus. Kita dipikirin terus menerus, kita pikirin, gak bisa lepas, kebayang terus, kepikir terus, menguasai pikiran kita, menguasai imajinasi kita. Itu caranya iblis. Anda termimpi-mimpi terus. Anda terbayang-bayang terus. Anda teringat-ingat terus saudara. Itu namanya obsesi. Yang kedua, level yang lebih tinggi namanya adalah saudara opresi. Dia akan menekan kita. Dia akan menekan kita merasa tertekan, kita mulai takut, kita mulai gentar, kita mulai keringat dingin, kita gak tidur enak, kita merasa tertekan. Kita merasa ada sesuatu kekuatan menekan kita. Yang ketiga yang namanya kerasukan. Dia merasuk kita, dia menguasai kita. Nah, suara siapa yang Anda ikuti dalam hidup Anda? Yang kedua, suara yang paling sering kita ikuti adalah suara daging kita. Betul? Daging kita memerintahkan kita. Apakah itu bentuknya keserakahan? Mau lebih lagi, mau lebih lagi. Apakah bentuknya itu ketakutan? Daripada gue pukul dia lebih dulu. Betul sudah? Ketakutan. Daripada ini kita udah takut duluan. Kita udah antisipasi duluan. Yang ketiga, apakah suara yang mengontrol hidup kita adalah suara Tuhan? Nah, cepat yang diberkati, Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan berkomunikasi kepada kita, dan Tuhan mau menuntun hidup setiap jemaatnya. Saudara, Alkitab berkata Roh Kudus guide us. Roh Kudus menuntun kita di dalam segala kebenaran. Saya bulan Maret kemarin ke Cina. Kami gak pernah ke Cina. Walaupun mukasnya mirip Tom Hanks, tapi gak pernah ke Cina saudara. Dan masalah terbesar, saya gak bisa ngomong Chinese. Saya cuma tahu wo angin dipuyo wo paksa, itu aja. Saya gak pernah bisa bahasa Chinese. Jadi untuk amannya, kalau mau ke Chinese, pakai tour saudara. Ada tour guide toh. Jadi kan kita gak tahu, ya sudah, tour guide yang ngatur. Nah, waktu sampai di airport, saya ketemu tour guide-nya dari lokal. Saya tanya, kamu orang Chinese? Bukan, silakan. Ke Chinese, tour guide-nya bukan orang Chinese. Terus saya tanya, kamu bisa ngomong Cina? Gak bisa. Nah, gua gak bisa, dia gak bisa juga. Gimana ini? Tapi tour guide bilang, tenang Pak.
Nanti di Cina kita ada tour guide lokal yang bisa bahasa Cina, yang ngerti Cina, dan dia akan tunjukkan jalan buat kita. Nah sudah, guide itu artinya memberikan informasi, menunjukkan jalan yang kita nggak tahu sebelumnya. Saya mau beritahu saudara, kita butuh Tuhan mengguide hidup kita. Kita butuh Tuhan menuntun hidup kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok loh. Betul nggak? Sekarang dolar udah berapa? 18.000. Gak tahu besok, semoga besok 13.000 ya. Jangan 20.000, awas saudara ya. Nah saya diberkati. Perhatikan, kita gak tahu apa yang terjadi besok. Kita gak tahu apa yang terjadi minggu depan. Kita gak tahu, semuanya berubah dengan begitu cepat. Nah kita butuh Tuhan menuntun hidup setiap kita. Dia tahu gak hari esok kita? Dia tahu gak masa depan kita? Dia Tuhan yang maha tahu. Mungkin kita gak tahu hari esok kita. Tapi Tuhan tahu hari esok kita. Dan izinkan dia yang menuntun, memimpin langkah hidup setiap kita. Hari-hari ini kita harus belajar, saudara, kita bilang tundukkan diri kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang memimpin kita, izinkan Tuhan yang menuntun kita, izinkan Tuhan yang menolong setiap kita, izinkan Tuhan yang mengendalikan, yang mengontrol hidup setiap kita. Saya diberkati Tuhan, seringkali Tuhan menuntun kita ke padang gurun. Paulus katakan, Tuhan menuntun aku dari penjara ke penjara. Artinya apa saudara? Roh Kudus sering menuntun kita dalam satu arah yang kita gak pernah bayangkan. Tapi percayalah, semuanya pasti mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Tidak ada istana kalau tidak ada penjara bagi Yusuf. Dan Roh Kudus tuntun step by step. Orkestrasinya hebat. Finalnya Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Hari-hari ini tunduk sama Tuhan. Ikut suara Tuhan. Ikut tuntunan Tuhan. Dan Alkitab bilang, lawanlah si iblis, maka dia akan lari daripadamu. Iblis itu jangan disayang-sayang. Iblis itu jangan dimanja-manja. Iblis itu harus dilawan. Saya pernah cerita. Saya saudara mengalami serangan roh jahat yang luar biasa. Kami mengalami serangan roh jahat yang benar-benar mengepung kami. Yang benar-benar berusaha menghancurkan, menguasai, mengendalikan hidup kami. Kami gak mau diam. Kami gak pasif. Kami lawan. Kami tolak. Dan saya melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya gak bisa menang dalam peperangan rohani dengan kekuatan saya. Hanya ketika saya tunduk kepada Tuhan. Tuhan yang akan berperang buat saya. Tuhan yang akan berperang, berjuang buat saya. Dan saya mau beritahu kemenangan Tuhan sudah berikan bagi setiap kita yang percaya dan mengandalkan dia. Yang sepakat katakan amin. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Draw near to God. Mendekatlah kepada Tuhan. Hari-hari ini jemaat Tuhan, kita harus mendekatkan diri kita sama Tuhan. Kita dikatakan harus mendekat kepada Tuhan dengan dikatakan oleh Alkitab tadi dengan apa? Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Hari-hari ini saudara kita butuh Tuhan, dekat sama Tuhan. Saya belajar gini, Tuhan itu akan memberitahukan rencananya. Tuhan itu akan menyingkapkan rahasianya hanya kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Alkitab bilang sahabatnya. Abraham disebut sebagai siapa? Sahabatnya Allah. Dan Tuhan singkapkan rahasianya. Tuhan berikan rahasianya kepada Abraham. Satu orang yang saya kagumi di Alkitab namanya adalah Henok, saudara. Henok itu hidup zaman dulu. Zaman dulu banget. Henok punya anak namanya Metusalah. Metusalah adalah dicatat sebagai orang yang terpanjang umurnya dalam sejarah hidup manusia. Henok itu sudah dia nggak mati. Dia diangkat ke surga. Dan hebatnya Henok bisa menubuatkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dari zaman dulu Henok sudah menubuatkan tentang akhir zaman. Kenapa? Karena dia dekat sama Tuhan. Dia bergaul sama Tuhan. Dia melekat sama Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, saudara, Tuhan ingin singkapkan banyak hal kepada kita. Tuhan akan beritahu banyak hal kepada kita. Anda jadi orang Kristen gak usah bingung. Kita punya clarity, kejelasan. Kalau kita dekat sama Tuhan. Tuhan akan tuntun kita.
Tuhan akan tunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Roh Kudus akan menuntun setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Dekatkan dirimu sama Tuhan. Hari-hari ini berjuang untuk mendekatkan dirimu sama Tuhan. Jauh dari Tuhan itu gampang banget. Tapi dekat sama Tuhan kita harus berusaha. Betul saudara? Ke gereja konsentrasi aja susah. Betul gak? Jujur nih, ke gereja lebih gampang tidur apa dengar khotbah? Gak jujur Pak Gembala ya. Di gereja tuh bawaannya mau tidur aja. Apalagi AC dingin kayak gini. Kursi enak empuk kayak gini. Bawaannya mau tidur. Saudara, untuk hidup benar tuh gak gampang. Untuk berjuang mendekat sama Tuhan tuh gak gampang. Makanya dikatakan sucikanlah tanganmu, tahirkan. Tangan bicara action kita. Tangan bicara perbuatan kita. Hari-hari ini kita harus menyucikan perbuatan hidup kita. Kita harus kudus. Hidup kita harus berbeda. Dengar ya. Anugerah gak cukup berhenti di anugerah. Anugerah harus disertai dengan kekudusan. Saudara, ada dua unsur yang penting di Alkitab. Yang pertama darah, yang kedua air. Darah itu bicara keselamatan. Darah itu bicara pengorbanan. Betul saudara, pengorbanan Yesus kita diselamatkan. Tapi setelah ada darah harus ada air. Air fungsinya apa? Menyucikan, memurnikan, membersihkan. Kita perlu dikuduskan, kita perlu dibersihkan. Semua langkah-langkah kita yang kotor, langkah-langkah kita yang tidak baik, langkah-langkah kita yang berdosa, itu harus ditahirkan. Kita harus berbalik dari jalan kita yang jahat, kita harus berubah. Dan dikatakan, sucikanlah hatimu. Jadi luar dalam harus bersih. Luar dalam harus kudus. Bukan cuma luarmu kudus, dalammu kotor. Banyak orang, luarnya bersih. Kelihatannya alim, saleh. Dalamnya Lucifer, saudara. Di sini sih gak ada bedanya. Nah, coba diberkati Tuhan. Banyak orang luarnya keren, manis, alim, haleluya. Tapi dalamnya busuk. Sini juga gak ada. Nah, coba diberkati di sana sini banyak. Nah, coba diberkati. Tahirkan tanganmu dan sucikan hatimu. Kalau Anda mendekat sama Tuhan, kita gak bisa mendekat dengan dosa dan kesalahan kita. Bersihkan diri kita, tahirkan diri kita. Dan yang terakhir saudara, dikatakan serious with God. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saya suka banget. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan begini. Quit playing the field. Stop bermain-main. Dalam bahasa Inggrisnya, stop lu main-main. Orang Kristen yang suka main-main di gereja. Ada istilahnya sekarang nih saya dengar dari teman-teman. Ada orang punya hobi ya. Namanya climbing, swimming, apa lagi? Ming gitu saudara. Sekarang punya tren baru. Namanya churching. Yaitu trennya ke gereja. Lu gereja mana? G-A-A-A-A-A. Lu G-B-B-B-B-B-B. Lu G-C-C-C-C-C. Dan selalu bilang kecapku paling nomor 1. Orang main gereja. Orang main gereja, trennya gereja. Makanya gereja rame. Orang suka ke gereja. Lu ke gereja mana? Rasanya kalau udah masuk gereja tuh rohani gitu loh. Dosa dihapuskan. Saudara, kita kayak sin laundry gitu loh saudara ya. Ya kita dibersihkan dosanya. Lu ke gereja kayaknya udah jamin deh lu baik deh. Udah jamin lu saleh deh. Kesannya kayak gitu. Nah saudara, orang mulai hobi bermain dengan yang namanya gereja. Hati-hati loh. Makanya kita bilang mau serius-serius. Panas-panas, dingin-dingin, jangan suam-suam kuku. Aku akan muntahkan kamu. Nah, saya mau tanya. Anda muntah kapan? Pernah muntah gak sih? Hah? Pernah muntah gak? Kenapa kita muntah? Awas bilang kanan nek ya. Awas ya saudara ya. Kenapa kita muntah? Saya punya masalah dengan ginjal. Saya punya masalah dengan ginjal. Dan itu menyebabkan saya mual dan dulu muntah. Maaf, muntah. Di jalan muntah, habis makan muntah. Tahu penyebab muntah apa? Untung pertanyaan ini gak syarat masuk surga loh, untung saudara ya. Nah saudara, kenapa kita muntah? Karena pencernaan kita gak bisa mencerna makanan.
Dia nggak bisa cerna. Jadi saudara, ternyata untuk mencerna makanan dibutuhkan satu cairan. Dan cairan itu dikirim oleh ginjal. Nah karena ginjal saya bermasalah, ginjal saya bocor, cairannya kan keluar, bocor. Dia nggak bisa mensuplai ke lambung untuk mencerna makanan. Karena makanan nggak bisa dicerna, dia keluar dalam bentuk yang namanya muntah. Nah saya mau tanya, Tuhan muntahkan kita ketika Tuhan gak bisa cerna hidup kita. Ketika Tuhan, ini Agustusan, kok gak kemakan ya? Kok gak keserep ya? Ini jangan-jangan ini musuh nih. Jangan ini musuh, dia akan keluarkan. Nah coba, Tuhan bisa cerna gak hidup Anda? Anda bisa blend gak sama Tuhan? Anda bisa selaras gak sama Tuhan? Anda bisa sepakat gak sama Tuhan? Tuhan bisa cerna gak? Tuhan bisa proses gak hidup Anda? Kalau Tuhan bisa cerna hidup kita akan berguna. Nama Tuhan dipermuliakan. Dikatakan quit playing the field. Hit the bottom and cry out your eyes out. The fun and games are over, saudara. Gak zamannya main-main lagi. Gak zamannya fun-fun lagi. Have fun in the church, baby. Yo, yeah. Kita main game, kita happy. Gereja ini kan main game. Kita ke sirkus gereja ini. Kami ini dakocan Anda. Anda suka, Anda ketawa, Anda gak suka, Anda cemberut. Kami ini penghibur Anda, entertainer Anda. Stop. Dikatakan get serious. Really? Tolong dimunculin. Gak ada ya? Get serious. Really? Ayatnya saya mau. Ya, get serious dikatakan apa? Really serious. Kita hidup di akhir zaman. Hari-hari ini kita harus serius. Stop playing game. Stop playing church. Stop playing Kristen. Jangan bercanda sama Tuhan. Stop. Kalau mau serius, serius sekarang. Mau sungguh-sungguh sekarang. Atau enggak, lari ke Yaman sana. Nah sudah diberkati Tuhan. Nah coba diberkati, serius sama Tuhan. Dikatakan gini, dalam bahasa Indonesia dikatakan merataplah. Dan berduka citalah atas dosa-dosa kita. Daud ketika ditegur, dia sobek hatinya. Contrite heart, dia hancurkan hatinya. Dia sobek hatinya, Tuhan aku salah. Aku serius, aku sudah berdosa. Koreksi aku Tuhan. Tegur aku dan serius dengan Tuhan. Anugerah Tuhan akan berlimpah-limpah dalam hidup setiap kita. Saudara, kita ada dalam peperangan. Melawan hawa nafsu, melawan dunia, dan melawan setan. Hari-hari ini tidak mudah. Hari-hari ini penuh tantangan buat kita. Hari-hari ini penuh pergumulan. Kita butuh anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan tersedia buat setiap kita. Berlimpah, lebih besar dari semua pergumulanmu. Yang pertama apa? Rendahkan hatimu. Yang kedua apa? Tunduk kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang pimpin kita. Izinkan Tuhan yang tuntun kita. Izinkan Tuhan yang sertai kita. Sudah diberkati? Berjalan bersama Tuhan itu tidak mudah. Kita harus kalahkan daging kita. Kita harus kalahkan emosi kita. Jujur saudara, saya kemarin diundang pelayanan ke satu daerah ujungnya Jawa. Saudara jujur, waktu saya terima dia undang saya udah dari 2 tahun yang lalu. Nah waktu itu saya oke kan, saya pikir gampang ke situ. Ternyata untuk ke situ gak gampang. Cuma ada 1 pesawat ke situ. Setiap hari cuma ada 1 pesawat. Dan pesawat itu pesawat yang saya gak suka. Karena suka delay saudara. Saya gak usah sebutkan namanya apa. Anda pasti kira-kira merasakan delay terus. Jadi saya gak mau. Begitu saya tahu satu-satunya pesawat cuma itu. Kalau naik kereta lebih repot. Naik apa lebih repot. Saya jujur. Daging saya berontak. Daging saya bilang gak usah. Ngapain lu capek-capek ke situ? Ngapain lu resiko ke situ? Nanti kalau pesawatnya jatuh gimana? Habis lu dua-duanya. Jujur. Daging saya ini melawan. Tapi saya berdoa Tuhan apa yang harus saya lakukan. Tuhan bilang kamu pergi ke situ. Kamu pergi ke situ. Dan saudara akhirnya saya belajar. Korbankan diri saya.
daging saya untuk saya mengikuti tuntunan Tuhan. Dan luar biasa, di situ saya melihat, saya bertemu dengan orang-orang yang memang perlu saya temui. Nama Tuhan dipermuliakan. Waktu saya ke Freeport juga, daging saya melawan. Kenapa saudara? Kalau Anda diundang Freeport, Anda naik pesawat Airbus, itu kayak naik ojek saudara. Dari Jakarta naik pesawat ke ke Surabaya. Dari Surabaya transit kita ke Makassar. Dari Makassar transit kita ke Sorong. Dari Sorong Timika. Sudah sampai Timika naik truk, naik bus mereka ke atas 2 jam lebih. Sudah jujur daging saya berontak. Saya gak siap dengan keadaan seperti ini. Saya gak kuat, saya gak mampu. Apalagi ketika masuk dalam truknya itu yang begitu besar. Itu pengap saudara, gak ada cahaya. Ditutup semua pakai baja dan tidak ada AC. Aduh panas, sumpek, baunya minta ampun. Saya gak kuat. Begitu saya masuk di truk itu, saya lari, saya turun, mau muntah gak kuat. Sesak nafas saya. Habis saya belajar, ikut tuntunan Tuhan. Seringkali tidak nyaman. Tapi di situ ada berkat Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan berikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang pertama rendahkan hatimu. Yang kedua tunduk sama Tuhan. Ikuti tuntunan Tuhan. Suara siapa yang Anda ikuti? Who's the boss? Yang ketiga mendekat sama Tuhan. Yang keempat apa? Serius dengan Tuhan. Mari kita pakai berdiri, kita doa sama-sama yuk. Uriandala basyanda. Saudara, menghadapi hari-hari yang penuh dengan pergolakan, penuh dengan pergumulan. Kita sedang bergumul lawan hawa nafsu. Nafsu ego kita, nafsu serakah kita, nafsu iri kita, nafsu membunuh kita, menghancurkan orang lain. Kita sedang bergumul dengan nafsu bertengkar, saudara. Kita ribut, konflik. Atau mungkin kita sedang bergumul dengan ketidaksetiaan. Kita kompromi dengan dunia. Kita nggak pegang Tuhan sepenuhnya. Kita punya Tuhan-Tuhan lain dalam hidup kita. Kita percaya Kristus lain dalam hidup kita. Alkitab bilang persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Atau mungkin kita sedang dalam pergumulan, roh jahat menyerang kita, berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang bisa ditelannya. Dia mengendap-gedap, dia mencari titik kelemahan Anda, dia menunggu ketika Anda lengah, dia akan serang Anda. Saudara, iblis gak pernah menyerang kita di titik tertinggi hidup kita. Tapi dia selalu mencari di titik terendah dalam hidup kita. Ketika hati kita sedang kering, ketika jiwa kita sedang kosong, ketika kita sedang emosi marah, iblis akan datang untuk menyerang setiap kita. Kita ada dalam peperangan. Ada war within us. Ada gejolak, pergumulan di dalam kita. Apapun masalah yang kau sedang hadapi, Yakobus menyatakan anugerah Tuhan jauh lebih besar. Ada anugerah Tuhan yang more and more and more, lebih lagi dia berikan buat kita. Dengan anugerah Tuhan, kita bisa mengatasi, kita bisa menang dalam peperangan ini. Anugerah itu bicara kebaikan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan akan bela kita, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan berikan kekuatan kepada setiap kita. Ada anugerah Tuhan yang cukup, saudara, bagi setiap kita. Dan anugerah itu akan ditambahkan more and more grace for you. Kau akan terima anugerah itu, staying power itu. Ketika kau rendah hati, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, jangan sombong. Kita perlu Tuhan. Kalau Tuhan mengoreksi hidupmu, kalau Tuhan menempel engkau, kalau Tuhan menyadarkan kau bertobat, berbalik dan berubah. Jadi orang yang mau diajar, jadi orang yang mau dikoreksi. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Orang yang sombong berkata, semua karena prestasiku, semua karena pintarku, semua karena hebatku, lihaiku.
Tapi orang rendah hati berkata, semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Saul ketika ditegur Samuel, dia malah balik nyalain Samuel. Dia gak mengaku kesalahannya, dia gak berubah, dan Tuhan copot dia. Ada banyak orang yang NPD sekarang, narcissistic personality disorder. Susah ditegur, gak mau dikoreksi, gak mau dibilangin. Belajar untuk jadi orang yang mau berubah dan taat. Daud ketika ditegur Nabi Nathan, dia robek hatinya dan dia bertobat. Dia mengaku dosanya. Dan Tuhan mengampuni Daud. Tuhan memulihkan Daud. Ada restoring grace. Ada anugerah yang memulihkan. Ada anugerah yang mengampuni hidup setiap kita. Anugerah akan membuat kasih karunia bertambah-tambah. Tapi kesombongan akan menghalangi anugerah itu berlaku dalam hidup setiap kita. Tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada otoritas Tuhan. Komit sama Tuhan. Izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Izinkan Tuhan yang mengontrol hidup kita. Bukan daging kita. Bukan suara hati kita. Tapi suara Tuhan yang menuntun hidup kita. Kita gak bisa lawan iblis kalau kita gak tunduk pada Tuhan. Tuhan punya strategi. Tuhan punya cara untuk kita bisa menang dalam pencobaan demi pencobaan hidup kita. Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan tunjukkan jalan spesifik kepada Daud. Dan ini membuat Daud selalu menang. Draw near to God. Mendekatlah kepada Tuhan. Hari-hari ini cuma Tuhan, datang sama Tuhan, cari Tuhan. Sungguh-sungguh stop. Saudara, serius dengan Tuhan. Stop playing game. Stop fun. Gantilah sukacitamu dengan duka cita. Berbaliklah dari jalanmu yang jahat. Merataplah atas dosa-dosamu. Jangan pikir, saya berbuat dosa, Tuhan tidak hukum saya kok. Ntar. Jangan main-main sama dosa. Jangan main-main dengan dosa. Tuhan gak pernah kompromi dengan dosa. Kau pikir, saya selingkuh, Tuhan biasa-biasa aja. Saya buat jahat, Tuhan diam-diam aja. Ntar. Stop playing game. Stop bermain-main sama Tuhan. Bermain-main sama dosa. Serius kan. Hari-hari terakhir ini serius. Uriandala Basyan. Saya mau berdoa bersaudara. Ada berapa banyak saudara sedang dalam pergumulan hari-hari. Dan kau butuh Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Uriandala. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one desire, my righteousness. Oh God, how I needed you. Lord, I need you. Oh, I need you. Robek hatimu, merataplah akan dosa-dosamu, berdukalah akan kesalahan pelanggaranmu. Oh God, how I need. Sama-sama katakan. Lord, I need you.
Kita bilang merataplah akan dosa dan kesalahanmu. Berdoalah, stop bermain-main. Fun and games stop. Main-main gereja, main-main dosa stop. Yang selingkuh bertobat. Yang suka tipu korupsi bertobat. Bertobat saudara. Bertobat dari semua dosa dan kesalahan kita. Tuhan mengampuni kita, Tuhan menerima kita. Anugerah Tuhan masih ada buat setiap kita. Rendahkan hatimu, jangan sombong. Jangan banggakan prestasimu, martabat, harga dirimu. Yesus yang Allah, dia kosongkan dirinya. No, dia kehilangan semua haknya sebagai Allah. Dia kehilangan haknya untuk dihargai, untuk dilayani. Tapi dia datang untuk melayani. Yesus teladan kerendahan hati buat kita. Hari-hari ini tunduk sama Tuhan. Ikuti tuntunan Tuhan. Ikuti suara Tuhan. Ikuti kata Tuhan. Ikuti. Jangan kompromi dengan dosa. Ingat, dosa akan menumpukan kepekaan kita. Mendekatlah kepada Tuhan. Devosi kita sama Tuhan. Penyembahan kita, ibadah pribadi kita sama Tuhan. Tingkatkan. Dan serius sama Tuhan. Aku berdoa bersetiap anak-anakmu Tuhan yang angkat tangan. Yang butuh Tuhan, we need God's help. Kami Lazarus Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh kebaikan-Mu. Kami butuh pengampunan-Mu. Kami butuh Tuhan kekuatan-Mu. Dalam kami menjalani kehidupan hari-hari ini. Tolong setiap kami. Kami gak sanggup sendiri, kami gak mampu sendiri. Tuhan, pegang kami Tuhan. Biar anugerah-Mu menguatkan setiap kami. Anugerah Tuhan menuntun, membimbing, menolong setiap jemaat. Kami boleh melihat terobosan, kemenangan, mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Saya merasa ada beberapa saudara mengalami masalah dalam pernikahanmu. Kau mengalami masalah ketidaksetiaan dalam rumah tangga. Kau rasanya udah mau hancur. Rasanya udah gak sanggup, gak kuat. Hancur, hatimu hancur. Hatimu terluka, hatimu sakit karena ketidaksetiaan. Hari ini Roh Kudus mau menjamah engkau. Hari ini Roh Kudus mau menyembuhkan engkau. Saya merasa ada beberapa saudara yang menjadi korban dari satu keadaan. Engkau difitnah, engkau disakiti. Engkau jadi korban. Kecewa, sakit, benci, dendam. Malam ini, pada pagi ini, siang ini, Roh Kudus mau melawat setiap kita. Menyembuhkan hatimu. Memulihkan hatimu, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Murianda labasyan dalabat bakal dalam. Murianda labasyan dalabat bakal labasyan. Mungkin kau sedang berbeban berat hari-hari ini. Saya merasa seperti ada kuk yang menekan pundakmu. Ada kuk yang menekan pundakmu. Menekan hidupmu. Lepas hari ini dalam nama Yesus. Bebaskan dalam nama Yesus. Murianda labasyan dalabat. Anugerah Tuhan cukup bagi kami. Anugerah Tuhan cukup bagi kami. Anugerah Tuhan lebih besar dari semua masalah kami. Berkati Pak Gembala dan keluarga. Berkati semua jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati saudara. Happy Sunday. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Agus Lutan sudah memberkati ibadah raya yang pertama Gereja Duta Injil Kuningan City. Tuhan Yesus memberkati berlimpah beserta Ibu Lingling. Puji Tuhan, yang diberkati katakan amin. Bapak Ibu siap menabur katakan yes. Yuk sama-sama kita akan berdoa sebelum kita akan menabur untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Gereja Duta Injil. Dipersilakan rekan-rekan yang bertugas.
Mari bersama kita berdoa. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya setiap tangan-tangan yang memberi pasti diberkati, pasti diurapi. Apa yang kami tabur pasti akan kami tuai. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Selamat menabur dengan sukacita. Sambil kita menabur, ada pengumuman tambahan yang akan saya sampaikan, yaitu untuk pendaftaran penyerahan anak usia 0 sampai dengan 12 tahun telah dibuka bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya. Silakan daftarkan putra putri Bapak Ibu di sekretariat gereja atau di setiap kaunter ibadah, baik di GDI Kuningan City maupun GDI Mall Ambassador. Puji Tuhan, setelah ini kita akan menyaksikan pengumuman penting dari Teens. Mohon bersiap-siap dan setelah itu dilanjutkan dengan pengumuman melalui multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Teens. Shalom Bapak Ibu. Nah, kami dari Teens punya kabar baik nih. Jadi, Teens akan kembali melaksanakan retret Teens pada tanggal 24 sampai 26 Juni 2026 di Grand 3G Resort Bogor. Nah, retret tahun ini kami mengangkat tema Living Out Your Faith, di mana nanti anak-anak Teens yang mengikuti retret ini diharapkan retret ini bisa menjadi wadah bagi mereka menumbuhkan dan juga menghidupi iman mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari nantinya. Nah, nanti di sana kegiatannya apa aja sih? Pastinya seru-seru dong Gip. Jadi Bapak Ibu, kegiatan kami yang pertama pastinya ada sesi khotbah, ada praise and worship bareng-bareng, ada api unggun dan tentunya games-games yang sangat menarik. Nah, semua pendaftaran mengenai retret bisa Bapak Ibu lihat melalui IG Teens Duta Injil atau kami juga sudah menyediakan flyer di meja sekretariat. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak berusia 11 sampai 18 tahun, jangan sampai terlewat karena pendaftaran hanya kami buka sampai tanggal 15 Juni. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Teens. Yuk silakan multimedia dipersilakan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu Gereja Duta Injil sebagai berikut. Doa puasa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 11 sampai 1 siang. Ibadah kaum wanita hari Rabu pukul 11 sampai 1 siang dan diadakan 2 minggu sekali. Ibadah worship dan empowering night setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 20.30. Ibadah karyawan dan profesional setiap hari Jumat pukul 12 sampai 1 siang. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah padang dengan judul The Lord is My Shepherd yang akan diadakan di Taman Wisata Alam Gunung Pancar tanggal 20 Juni hari Sabtu. Cepat daftar ya, terbatas hanya untuk 100 orang. Kegiatan padang agar anak saya belajar firman Tuhan. Sebenarnya tuh game sama ibadah. Caranya seru, mendengar firman Tuhan aku hampir nangis. Kalau kata cara kayak gini bisa mengulangi.
Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Mari terus memuji Tuhan, haleluya. Mari bersama bangkit berdiri Bapak Ibu, haleluya. Yuk sama-sama katakan. Apakah kau payah mencari-cari, dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, pada kaki Yesus serahkanlah. Ayo bersama nyatakan, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala luka menjadi suka. Yang percaya katakan amin. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu, haleluya. Ayo bersama nyatakan dari awal, come on. Apakah kau payah mencari-cari, dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, pada kaki Yesus. Yuk sama-sama nyatakan, come on. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti menjadi suka. Ayo jemaat saja, tepuk tangan, come on. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Doa berkat oleh Gembala Sidang Gereja Duta Injil Bapak Pendeta Dr. Hiswara Natawijaya. Dipersilakan. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti, yes, menjadi suka. Haleluya, lebih lagi yuk. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah,
angkatlah kedua tangan. Sembah kepada Allah kita yang dahsyat, yang baik, dan tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang melihat anak-anaknya mengangkat tangan, iman percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Dan sungguh bersyukur Allah telah berfirman melalui hamba-Nya, menyampaikan yang akan menggantikan duka menjadi sukacita. Yang sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti hanya bagi anak-anaknya. Sungguh bersyukur. Tak kala kita melihat sekeliling kita, kehidupan kita, banyak yang aneh-aneh, goncang-ganjing, yang tidak meyakinkan, dan bahwa mengganggu rancangan hidup yang baik. Itu terjadi, itu realitas. Allah tidak pernah terlambat. Tangan Allah tidak pernah terlambat turun tangan. Dan Allah berfirman, hendaknya anak-anaknya jangan main-main lagi. Main-main, lupa kepada Tuhan. Lakukan apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Itu adalah dosa. Allah hendaknya anak-anaknya, setiap anak-anaknya diingat, tak kala kau berbalik, bertobat, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni dosamu. Percayalah, itu akan merubah semua. Tak kala kau berteriak pada Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Hendaknya kamu, anak-anaknya yang baik, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mentaati apa yang diperintahnya. Dan hari-hari tak kala kau menginjak, mau bekerja apapun, dengarkanlah suara Tuhan. Kau selalu mendekat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memimpin langkahmu keluar dari Camp Lut, situasi apapun. Kami percaya kami punya Allah sanggup melakukan segala perkara. Kami tidak gentar, tidak dengar suara manusia, suara apapun. Kau dengarkan suara Tuhan dan kau melangkah. Allah menyertai, akan membuat pekerjaanmu apa yang dikerjakan berhasil dan berlimpah-limpah berkat turun. Hendaknya anak-anaknya persiapkan hari-hari mendatang ini. Dekat dengan Tuhan.
lakukan apa yang berkenan di hati mata Tuhan. Demikianlah hamba-Mu telah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Bersama-sama saya katakan Amin. Have a nice Sunday. GDI Kuningan City. See you next week and God bless you.